Salve, berjumpa lagi dengan saya Regi hari Minggu tanggal 21 September 2025. Kembali saudara di pagi yang cerah ini, marilah kita mau bersama-sama bersyukur di dalam doa kepada Allah Tuhan kita yang telah memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa untuk semua orang. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama Nubuat Amos 8 ayat 47 sampai 7, bacaan kedua 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 8 dan Injil Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 13. Saudara-saudara yang terkasih, seperti yang kita ketahui saudara, di mana doa merupakan elemen penting dalam kehidupan kekristenan orang-orang percaya. Nah, jika tidak meluangkan waktu untuk berdoa, akan merugikan perjalanan hidup kita yang sedang mengembara di dunia ini. Karena alasan inilah saudara Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semua melalui jemaat di Kolose. Bertekunlah dalam doa dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kolose 4 ayat 2. Dikatakan berjaga-jagalah saudara, karena kita tak tahu di depan kita. Kita tak tahu adanya godaan tipu muslihat yang akan menggoyahkan kehidupan iman kita. Untuk itulah kita butuh doa saudara yang mendekatkan diri kita kepada penolong kita. Ketekunan dalam doa seperti ini menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah. Yang tentu saja penting saudara karena kita membutuhkan pertolongannya. Dan ketika kita mengabaikan doa, kita akan menjalani kehidupan yang penuh kesombongan. Karena kita tidak mencari pertolongannya dalam segala hal yang kita lakukan. Nah saudaraku yang terkasih, bagaimana kita harus berdoa saudara? Kita ini adalah makhluk sosial yang mana hidup kita selalu dalam tatanan sosial. Maka saudara, hidup kita selalu berkomunitas, tidak hidup sendiri-sendiri secara pribadi. Maka Rasul Paulus menasihatkan kita untuk berdoa pertama-tama. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 2. Kenapa Paulus mengajarkan terlebih dahulu berdoa syafaat, ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar? Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Doa ini akan menciptakan kesempatan untuk hidup dalam ketenangan, kedamaian, dan kesalehan, sekaligus menunjukkan kasih dan kepedulian kita terhadap sesama. Bagaimana dengan doa permohonan pribadi kita? Saudaraku yang terkasih, apa yang akan kita mohonkan? Tuhan Yesus terlebih dahulu telah mengetahuinya saudara. Yesus melalui Paulus mau mengajarkan kepada kita untuk terlebih dahulu memperhatikan orang lain, pemimpin bangsa dan negara kita ini saudara. Ini semua agar tercipta ketenangan dan kedamaian. Dan jika ini tercipta, maka kehidupan pribadi kita pun akan tenang dan damai. Dan kebutuhan kita pun akan tercukupi bahkan ditambah-tambahkan. Yang sangat menarik pada hari ini saudara, nasihat Rasul Paulus adalah, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. 1 Timotius 2 ayat 8. Kenapa laki-laki dinasihati berdoa dengan tangan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan? Saudara-saudaraku yang terkasih, laki-laki, kaum bapa saudara adalah yang ditunjukkan Allah yang berfungsi sebagai imam.
Dan tugas imam yang telah ditunjukkan ini adalah saudara yang pertama menjadi imam dalam keluarga. Mempersembahkan korban rohani, mendoakan dan memberkati keluarga. Memimpin keluarga dalam kehidupan rohani dan mengajarkan prinsip-prinsip Injil. Serta membimbing dan melindungi keluarganya. Serta mengurus kebutuhan spiritual keluarga dan mendorong mereka untuk melaksanakan tugas-tugas keluarga. Oleh karena tugas-tugas itulah saudaraku, maka laki-laki kaum bapa sebagai imam haruslah tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Dari ayat 8 ini dapat kita maknai sebagai berikut. Yang pertama, mengangkat tangan bukan berarti gerakan fisik tertentu, tetapi lebih pada kondisi batinia. Jadi perlu sikap hati yang bersih, saudara. Yang kedua, tangan yang tak ternoda oleh dosa atau perbuatan yang tidak berkenan. Perlu kesucian dan kebersihan. Dan yang terakhir, harus bebas dari perasaan marah, tidak membenci orang lain, dan tidak menyimpan dendam. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana dengan diri kita di saat berdoa? Bagaimana sikap kita sebagai imam, kaum laki-laki, kaum bapak? Apakah hati kita bersih? Apakah ada amarah atau perselisihan yang terpendam? Regi hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih, mau mengingatkan kita sekalian untuk prioritaskan doa untuk semua orang. Doa harus didasarkan pada kehendak Tuhan agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dan untuk laki-laki kaum bapa, diingatkan fungsinya adalah sebagai imam. Harus ingat akan tugas-tugas seorang imam. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau saudara ciptakan hati yang suci dan damai, sehingga doa yang kita panjatkan akan lebih tulus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persekutuan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita dalam perayaan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Aleihim.